Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya melulu untuk orang-orang Israel. Sejak awal Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa Dia hadir untuk seluruh umat manusia. Kita nanti akan melihat pada saat kelahiran Tuhan di Bethlehem, Tuhan seolah-olah menerima tamu, yaitu orang Majus, orang dari asing yang datang untuk menyembah Dia. Lalu juga pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada 3 tulisan Ibrani, tulisan Yunani, tulisan Latin. Dia mengatakan Yesus orang Nazaret ini raja orang Yahudi di atas salib Tuhan. Di situ untuk melihatkan bahwa pewartaan mengenai kematian Tuhan bukan hanya melulu untuk orang-orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Jadi kita bisa melihat kehadiran Tuhan untuk semua orang. Jadi sejak awal kehadiran Tuhan mau memperlihatkan bahwa keselamatan ini adalah universal untuk semuanya. Jadi keselamatan yang universal inilah yang mau diwartakan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan tamu seorang perwira, kalau dikatakan seorang perwira berarti dia yang datang adalah orang Romawi. Tetapi apa yang diomongkan oleh orang Romawi itu sebetulnya memperlihatkan bahwa dia sangat-sangat percaya bahwa Tuhan Yesus ini mampu untuk mengatasi semua masalah hanya dengan sabdanya saja. Berarti secara tidak langsung perwira itu mengakui bahwa ini loh, Yesus Kristus ini adalah sang firman Allah. Hanya mengatakan saja, bersabdalah saja maka saya akan sembuh, atau bersabdalah saja maka bawahan saya atau misalnya itu karyawan saya atau abdi saya itu sembuh, hambanya berbaring lumpuh akan sembuh. Nah di sini kita bisa melihat kepercayaan ini yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus sendiri kagum. Karena orang Israel tidak ada yang punya iman seperti itu. Percaya bahwa Dia itu yang masih hidup bersama dengan mereka, tetapi orang Romawi ini sangat percaya. Dan memang yang terjadi adalah kesembuhan, apa yang diharapkan. Dan Tuhan tidak mengatakan sembuhlah dia, tidak. Tuhan hanya mengatakan pulanglah. Kenapa? Karena kata-kata harapan yang diungkapkan oleh perwira itu menjadi terjadi.
Karena apa? Iman dia. Jadi harapan dia akan Tuhan yang isinya itu menyembuhkan itu sangat besar. Dan akhirnya dia menemukan bahwa hamba yang sakit lumpuh itu jadi sembuh. Walaupun Tuhan tidak mengatakan sembuhlah dia, tidak. Tuhan juga tidak mengatakan berjalanlah, tidak. Tapi Tuhan, dengan Tuhan membenarkan iman orang itu, kesembuhan terjadi. Ya, Ibu Bapak, Saudara terkasih, kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan, apakah juga kita mempunyai iman yang sama? Sehingga kita tidak perlu lagi menunggu terjadilah apa yang jawaban Tuhan untuk saya. Enggak. Tapi apakah ini juga harapan kita? Omong kepada Tuhan. Ini sungguh sangat tulus besar kepadanya, sehingga apa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu bisa terjadi karena Tuhan membenarkan iman kita. Nah, dengan seperti itu, ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu, bahwa iman ini ternyata adalah iman yang menyelamatkan. Bukan iman untuk kita pikirkan, bukan, tetapi iman yang menyelamatkan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, maka hari pertama biasa pada masa Advent mengingatkan kepada kita, iman ini itu harus makin lama makin kita pupuk, supaya dalam kehidupan kita ini yang terjadi adalah Tuhan bukan hanya sekedar menyelenggarakan hidup kita, tetapi Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mempunyai iman sebesar orang Romawi ini, maka apa yang kita doakan kepada Tuhan ini bukan hanya kata-kata yang indah, tapi muncul dari kedalaman hati yang paling dalam. Yang kita ungkapkan juga adalah aspek ketergantungan kita akan Allah. Jadi bukan kata-kata kita yang ampuh, bukan, tetapi aspek ketergantungan kita kepada Allah, karena kita membiarkan diri Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ini adalah iman itu. Maka mari Ibu, Bapak, dan Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita membiarkan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, dan kita biarkan kita itu dituntun oleh Tuhan untuk semakin mendalami iman kita. Selamat merenungkan.